Belakangan ini, isu perselingkuhan atau pelakor jadi hal yang selalu hangat dibicarakan. Tapi bagaimana jika itu benar-benar terjadi pada kamu, sobat? Banyak yang mengatakan bahwa insting seorang istri begitu kuat, dan seringkali benar. Terkadang seorang istri juga bisa tahu jika suaminya selingkuh. Namun, kecurigaan suami yang selingkuh bisa membuat kamu merasa tertekan dan kesal sendiri. Perselingkuhan umumnya dipahami sebagai pelanggaran terhadap perjanjian pernikahan, pengkhianatan terhadap kepercayaan seseorang, dan ancaman terhadap ikatan pernikahan. Mungkin kamu merasa ada yang berbeda dengan sikap suami, namun kamu tidak benar-benar tahu apa yang terjadi. Bisa jadi suami kamu selingkuh, namun kamu masih ragu benar atau tidak. Nah, inilah ciri-ciri suami yang selingkuh ya sobat. Simak videonya. Yang pertama, moody. Tanda suami selingkuh adalah jadi sangat moody. 1 menit dia bangun dan bersemangat tentang banyak hal, tetapi saat berikutnya dia sedih dan depresi, khususnya karena dia harus menghabiskan waktu dengan kamu. Itu artinya dia lebih bahagia jauh dari kamu, sobat. Kedua, menghindari acara keluarga. Tanda suami selingkuh yang selanjutnya adalah menghindari acara keluarga. Jika dia selingkuh, itu mungkin belum secara fisik, tetapi menghindari kontak keluarga bisa menjadi pertanda bahwa itu setidaknya sudah dilakukan secara emosional. Bisa jadi juga ia sedang menghindari pertemuan dengan anggota keluarga lain yang pernah melihatnya jalan bersama teman barunya. Ketiga, mempermalukan kamu di depan umum. Mempermalukan kamu di depan umum adalah bentuk merendahkan kamu, dan itu terjadi sepanjang waktu. Dan terlebih lagi ketika kamu menikah dengan seseorang yang tidak bisa diandalkan. Ini juga bisa jadi tanda suami selingkuh karena ia sudah tidak lagi menghargai kamu. Keempat, tidak lagi membicarakan masa depan bersama. Tanda suami selingkuh yang selanjutnya adalah tidak lagi membicarakan masa depan bersama. Pembicaraan itu kadang-kadang diganti dengan bagaimana jika kita berpisah sebagai pancingan. Bisa jadi karena sudah ada orang lain atau hanya ketidakbahagiaan umum yang dia coba selesaikan. Kelima, meminta istri untuk berhenti berbuat baik pada suami. Tanda suami selingkuh yang selanjutnya adalah meminta kamu untuk berhenti berbuat baik. Terkadang ini dikenal sebagai sindrom rasa bersalah. Jika kamu bersikap baik dan perhatian, sebagaimana seharusnya dalam hubungan, konflik dalam dirinya bisa semakin meningkat. Jika dia berpikir untuk selingkuh atau sudah melakukannya, dengan meminta kamu tidak berbuat baik, rasa bersalahnya akan terasa berkurang. Keenam, tiba-tiba menyukai hal yang sebelumnya dibenci. Tanda suami selingkuh yang selanjutnya yaitu tiba-tiba menyukai hal yang sebelumnya dibenci. Jika priamu tiba-tiba menyukai sesuatu yang sebelumnya tidak ia sukai, sebaiknya kamu curiga. Bisa jadi hal ini adalah hal yang disukai oleh teman barunya, dan priamu hanya ingin terasa lebih dekat dengan teman barunya itu jika menyukai hal yang sama. Ketujuh, pergi ke tempat terpisah. Tanda suami selingkuh yang selanjutnya adalah pergi ke tempat terpisah. Pernahkah priamu meminta kamu untuk pergi berlibur dengan anak-anak, sementara ia tidak ikut karena harus tetap bekerja? Mungkin hal ini terdengar biasa, tapi coba pikirkan, bisa jadi kesempatan kamu tidak ada di kota yang sama digunakan priamu untuk bertemu dengan teman barunya tanpa kamu ketahui. Kedelapan, lupa hari-hari penting. Tanda suami selingkuh yang selanjutnya adalah lupa hari-hari penting. Apakah dia selalu pandai mengingat hari ulang tahun, hari jadi, dan lain sebagainya? Apakah dia biasa membeli hadiah bagus yang tepat? Jika biasanya seperti itu, kamu patut curiga saat priamu melupakannya. Bisa jadi itu tandanya kamu sudah tidak menjadi prioritas dalam pikirannya. Kesembilan, menuduh kamu selingkuh. Tanda suami selingkuh yang selanjutnya yaitu menuduh kamu selingkuh. Apakah dia menuduh kamu selingkuh tanpa alasan yang jelas? Dia mungkin mencoba membuat kamu mundur untuk mengalihkan perhatian dari perbuatannya sendiri. Ini adalah bentuk gaslighting dengan mengalihkan fokus pada diri mereka sendiri dan pada kamu.